Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tercinta, terima kasih sudah menonton video ini. Baiklah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini. Sebelum kita lanjut dengan materi, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Baiklah, nama saya adalah Rika Supriyani. Saya tinggal di Provinsi Riau dan saya bekerja sebagai guru PAUD dan saya adalah sebagai asesor Banpor PNF Provinsi Riau. Moto hidup saya adalah banyak bekerja dan berdoa, sedikit berbicara. Baiklah Bunda, langsung saja ya kita memasuki slide berikut. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan gambaran untayan kegiatan daring ini. Apa yang akan kita lakukan selama tatap muka daring ini? Nah, hal yang perlu Bunda ketahui adalah yang pertama, dalam materi ini presentasinya itu selama 30 menit. Kemudian untuk tanya jawab atau diskusi itu ada 1 jam. Dan kemudian untuk tugas sendiri ada 1 jam juga. Nah, Ibu-ibu, nanti setelah ini kita akan diskusi, kemudian kita akan mengerjakan tugas mandiri. Baiklah, kita langsung saja materi selanjutnya, yaitu keterkaitan antara materi. Nah, materi ini, selama daring ini, kita mempunyai materi 10. Yang pertama, yaitu sudah kita lalui kebijakan Direktorat PAUD tentang belajar di rumah. Kemudian, yang sekarang, pentingnya bermain bagi anak. Kemudian bisa Ibu dilihat di slide ini ada 10 kegiatan materi yang akan kita bahas. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan slide berikutnya. Adapun tujuan materi ini yaitu peserta dapat mengidentifikasikan alat main dan kegiatan main di rumah. Peserta dapat memfasilitasi orang tua melalui daring dalam mendampingi anak bermain di rumah, anak dalam proses belajar di rumah. Kemudian, mengapa perlu mempelajari materi ini? Kenapa ya Bunda-Bunda? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya benar, karena bermain itu sangat penting untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini. Nah, sekarang kita lihat, bermain di mana? Bermain di mana saja? Ternyata bermain di rumah itu bisa sama orang tua, sama kakak-kakak, sama adik-adik, dan sama nenek-nenek. Kemudian kita lanjuti. Pernyataan Jim Pais tentang bagaimana anak belajar, yaitu anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang penting, agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri, ia harus menemukannya sendiri. Begitulah pernyataan James Base. Kemudian ada 4 tantangan pendidikan abad ke-21. Ada 4K. Yang pertama itu kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Rumahku, sekolahku. Rumahku, sekolahku. Kok bisa? Nah, bisa Bunda. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita belajar dari rumah. Yang pertama kita lihat di sini, rumah menjadi tempat anak bermain. Kemudian, optimalisasikan peran keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga. Kemudian yang keempat, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Yang kelima, adanya keterpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD, center base, dan di rumah home base. Dan keenam, kegiatan di lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kerjasama.
Baiklah, kita lihat slide berikutnya. Di manakah aku bisa bermain? Nah, bisa Ibu lihat di tempat bermain anak itu, kalau di rumah, di mana saja anak bisa, di setiap sudut anak bisa bermain. Bisa kita lihat bagian-bagiannya di slide ini ada di dapur, ruang tamu, garasi, halaman, kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga. Nah, nanti akan kita ketemukan di dapur apa saja bermainnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa itu alat main? Di sini bisa Bunda lihat ada apa saja. Kita lihat di sini berbagai macam-macam bumbu dapur. Berarti kita temukan di kita temukan itu di bagian dapur. Kemudian di sini ada juga sendok-sendok. Jadi kita ketemukan juga di dapur. Kemudian di bawah sekali itu adalah sampo, sikat gigi, sikat lantai. Berarti itu kita temukan di pintar bunda. Berarti itu kita temukan di kamar mandi. Baiklah, alat main di dapur apa saja ya kegiatannya? Tadi sudah kita lihat alat dan bahannya. Di samping juga sudah terlihat juga gambar-gambarnya. Ternyata kegiatan main yang di dapur itu sangat banyak bunda-bunda. Yang pertama yaitu tebak aroma. Dan kedua, petualangan indera. Yang ketiga, senangnya menumbuk bumbu-bumbu dapur. Yang keempat, ayo urutkan. Yang kelima, kaleng raba. Yang keenam, bisa mengenalkan besar dan kecil. Kemudian yang ketujuh, lada menari, dan lain sebagainya. Kemudian, bisa juga dengan kegiatan dengarkan suaraku dan tebaklah. Nah, kalau itu kita bisa lihat ya Bunda, anak-anak bisa menghasilkan bunyi-bunyian dari sendok-sendok tersebut. Kemudian ayo cari pasangannya. Contoh, garpu dan sendok. Kemudian bentuk aku sesuai idemu. Menyusun wadah. Nah, kalau sekarang yang digambar di bawah sekali itu adalah buah-buahan, pintar, sayur-sayuran. Nah, bisa membuat jus yang sehat. Aku pintar memasak sayur, kue buatanku, senangnya membuat salad buah, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali yang kita temukan bermain di dalam rumah. Nah, sekarang alat main di ruang makan. Bunda-bunda bisa lihat apa saja bahan-bahannya, alat permainannya, kemudian kegiatan mainnya. Ayo cari pasangannya. Kemudian bunyiku berada beda. Kemudian susun aku. Musik seperti apa yang ingin kalian buat? Kemudian ayo temukan bentukku. Dan bisa juga dengan kegiatan awan dalam gelas. Baiklah, dan selanjutnya itu alat main di ruang keluarga. Nah, di sini Bunda bisa melihat alat dan bahannya. Ada seperti ban mobil, papan kayu, kepingan balok, mobil-mobilan, dan benda-benda yang ada di rumah. Kegiatan mainnya, Ibu bisa lihat, aku bisa kreatif. Berarti di kegiatan ini bisa membuat anak lebih kreatif lagi. Kemudian kita lihat selanjutnya, yaitu alat main di ruang keluarga. Adapun alat dan bahannya itu gelas air mineral, stik es krim, kursi, meja, lemari, rak buku, tali, bola besar, bola kecil, kaleng, toples, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan mainnya yaitu lompat kursi. Bentar. Kemudian apalagi bunda-bunda? Bisa Bunda lihat lagi, temukan bentukku, bentuk aku dengan tali, dan lain sebagainya. Nanti kita akan diskusi ya benda-benda apa saja yang Bunda lihat dalam kesehariannya. Kemudian kita lanjut lagi. Ayo menjelajahi alat main di kamar mandi. Nah, ternyata di kamar mandi juga bisa bermain. Banyak alat-alat permainan di kamar mandi yang bisa Bunda lihat di sini. Bermacam alat-alat bermainnya. Yang di bawah sekali itu adalah anak bermain gelembung, bermain kapal-kapalan. Oke, sekarang kita lanjut alat dan bahan yang tadi. Ada sampo yang kita lihat tadi, kemudian sabun, sikat gigi,
sikat lantai, handuk, ember, gayung, bak mandi, pasta gigi, tempat sabun, dan tempat tisu. Adapun kegiatan mainnya bisa membuat gelembung, pasti benar-benar sudah tahu kan bagaimana cara membuat gelembung. Kemudian bisa terapung, mengena terapung dan tenggelam. Kemudian anak bisa menggosok lantai, meniup gelembung tadi, kemudian temukan bentukku, cara perbedaanku, kata apa saja yang kamu temukan, kemudian membuat busa panca. Wow, ternyata sungguh banyak pembelajaran permainan anak di dalam rumah. Nah, sekarang alat main di halaman rumah bunda-bunda. Bahan alat yang kita temukan adalah daun, ranting, batu, bunga, tanaman, kayu, bambu, dan lain sebagainya. Kegiatan mainnya apa saja? Ini juga bisa kita lihat, ternyata bisa bermain masak-masakan, bermain melukis atau menggambar tanaman, kemudian cari dan hitung berapa banyak benda-benda yang akan ditemukan. Nah, sekarang kita lihat lagi alat main di halaman rumah. Temukan alat yang kutemukan. Yang pertama itu tutup toples plastik, kemudian jaring bekas buah. Kegiatan mainnya bisa dilihat di slide sebelahnya, yaitu seberapa jauh lemparanku. Kemudian alat bahan yang lainnya itu botol kaca atau bekas botol air mineral. Dan sungguh banyak sekali permainan-permainan yang ada di halaman rumah. Saya yakin pasti bunda-bunda tahu yang lainnya. Karena guru PAUD itu sangat-sangat kreatif. Kemudian kita lanjut alat main di halaman rumah. Adapun alat yang ditemukan karet, papan dakon, biji-bijian, kerikil, pecahan genteng, kapur tulis. Nah, kegiatan mainnya apa saja? Permainan tradisional, contohnya lompat tali, dakon, boy-boyan, sonda. Kemudian selain itu ada juga alat bahan, tisu, pewarna, makanan, gelas. Kemudian kegiatannya, ahai, jembatan pelangi yang indah. Kemudian benda daur ulang, temukan dan ajak pulang aku ke rumah. Itu contoh kegiatan mainnya Bunda ya. Kemudian kita lanjut alat main di kamar tidur. Nah, ternyata dalam kamar tidur anak juga bisa bermain sambil belajar. Apa saja? Baik, akan kita bahas ya Bunda-Bunda. Bahan dan alat yang kutemukan yaitu selimut, bantal, guling, gantungan baju, lemari baju, tempat tidur, benda lainnya yang ada di kamar tidur. Nah, sekarang kita lihat kegiatan apa saja. Yang pertama, bermain kancing bajuku, hiasi kamarku, melipat selimut, beberapa tinggi tumpukan bantalku, kemudian temukan bentukku, kemudian menyusun baju, kemudian lompat bantal, dan kemudian mengelompokkan. Wow, sungguh-sungguh banyak ternyata permainan yang ada di dalam rumah kita ya bunda-bunda. Baiklah, kita akan melihat lagi tips praktis untuk guru atau orang tua. Yang pertama, bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak bunda-bunda. Jadi, bunda-bunda harus sesuaikan dengan umur anak ya. Jangan permainan itu yang di luar kemampuan anak-anak, karena itu sungguh tidak bagus sekali bunda-bunda. Nah, kemudian yang kedua, alat main harus aman bagi anak dan hindari benda mudah pecah, tajam, dan beracun. Bunda tahu kan maksudnya? Jadi, intinya alat permainan anak usia dini itu harus sangat-sangat aman. Kemudian yang ketiga, yaitu alat main mudah dijangkau. Jika benda-benda diletakkan dalam jangkauan anak, maka rumah telah memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri. Yang keempat, usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. Yang kelima, ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Nah, yang keenam, tidak memaksa anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. Ingat ya Bunda, tidak boleh kita memaksakan anak untuk bermain jika anak tidak berminat.
Oke, kita lanjut slide berikutnya, yaitu ke-8. Bersikaplah sabar dan suportif. Kemudian yang 9, jadilah contoh baik anak, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, itu sangat penting, Bunda. Jadi, kita adalah motivator. Jadi, kita, seorang guru, seorang tua, harus memberi contoh yang baik bagi anak. Kemudian yang 10, libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Dan ke-11, oh ya, maksudnya Ibu Bunda tahu yang ke-10 tadi libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Contoh, Bunda pagi menyapu. Coba disuruh anaknya, bisakah anaknya menyapu, kemudian membantu mencuci piring, tapi dengan pengawasan kita juga Bunda-Bunda ya. Kemudian yang ke-11, yang terakhir yaitu biarkan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Nah, jadi Bunda jangan melarang ya, sedikit-sedikit, jangan, sedikit-sedikit, jangan. Itu sangat tidak boleh bagi orang tua dan guru PAUD juga. Kemudian ini refleksi. Nah, boleh Bunda catat, boleh Bunda foto, Bunda screenshot. Nanti kita akan membahas tentang ini. Bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat main yang ada di rumah? Apakah dengan alat main tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangannya? Nah, nanti kita akan diskusi tentang ini ya Bunda. Silakan Bunda-Bunda tulis atau Bunda-Bunda foto atau screenshot, silahkan nanti kita akan membahas di WhatsApp group tentang refleksi ini. Oke, selanjutnya yaitu contoh kegiatan bermain di rumah. Nah, pengenalan perubahan bentuk. Contohnya nih Bunda ya, misalnya bahannya es batu, gelas aqua, baskom, benang, air. Cara mainnya, tuang air dalam gelas aqua, masukkan es batu hingga mencair. Minta anak mengamati apa yang akan terjadi pada air dalam gelas tersebut, kemudian letakkan tali pada es batu dan minta anak mengamati apa yang terjadi pada es dan tali tersebut. Baiklah, selanjutnya, dengarkan suaraku. Permainan ini sangat mengasihkan bagi anak. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan benda-benda yang aman bagi anak yang ada di dalam rumah. Alat bermainnya seperti mangkok, sendok, piring, botol plastik, panci, dan lain sebagainya. Cara bermainnya, sekarang kita lihat cara bermainnya seperti apa. Ambillah benda-benda yang ada di dapur seperti mangkok, sendok, piring, botol, plastik, panci, dan lain-lainnya. Kemudian pilih benda yang tidak mudah pecah. Ingat, tadi sudah kita bahas, untuk permainan anak itu tidak boleh yang berupa kaca. Kemudian, pukullah benda-benda tersebut. Ajak si kecil melakukan hal yang sama. Kemudian, tunjukkan bila tiap-tiap benda mengeluarkan bunyi yang berbeda. Pasti berbeda ya Bunda, seperti mangkok kecil, kemudian mangkok yang besar. Kemudian tunjukkan bila setiap benda mengeluarkan bunyi yang berbeda. Oh, tadi sudah kita bahas. Kemudian tunjukkan pula bila kuat lemahnya tenaga saat memukul akan mempengaruhi tinggi rendahnya suara yang dihasilkan. Kemudian permainan ini akan semakin menarik dan pasti menyenangkan bila Ananda dan si kecil bisa menciptakan irama yang bersahut-sahutan. Kemudian ini kita lihat gambarnya. Ayo susun aku. Ini bisa kita lihat. Ini terbuat dari botol plastik. Nah, sekarang aneka warna bungaku. Contoh permainannya. Apa saja alat dan bahannya? 3 botol kaca atau bekas botol air mineral, kemudian air, pewarna makanan, gunting, 3 tangkai bunga pewarna putih yang segar.
Ini adalah kegiatan eksperimen ya Bunda-Bunda. Kita lihat cara bermainnya, isilah 3 botol kaca dengan air, kira-kira seperempat botol, dan tambahkan beberapa tetesan pewarna makanan yang berbeda ke dalam setiap botol. Nah, gambarnya ada kita lihat di bawah ini ya. Potonglah tangkai dari setiap bunga dan letakkan ke dalam botol. Kemudian biarkan bunga di dalam botol selama 10-12 jam. Setiap bunga akan berubah warnanya sesuai dengan warna air yang ditepatinya. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika tangkai bunga diletakkan ke dalam air berwarna? Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, kemudian mengapa itu bisa terjadi? Nah, jadi pertanyaan ini kita bahas bersama anak. Biarkan anak yang menjawab sendiri. Baik. Kita lihat lagi permainan berikutnya itu aku pandai bertanaman. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan bersama orang tua juga ya, benar-benar orang tua dan anak melakukan percobaan dengan menanam dan menyiram tanaman. Nah, bagaimana cara menanam tanaman? Bagaimana cara merawat tanaman? Mengapa tanaman bisa layu? Sebutkan bagian-bagian tanaman itu apa saja. Kemudian sebutkan jenis-jenis tanaman. Mengapa tanaman membutuhkan air? Mengapa tanaman membutuhkan pupuk? Kemudian, apakah manfaat tanaman? Kemudian, apakah yang terjadi jika tanaman disiram terlalu banyak? Kemudian, apa yang terjadi jika tanaman tidak disiram? Dan kemudian, mengapa tanaman bisa tumbuh? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silakan Bunda tanyakan kepada anak-anak. Jika anak-anak ragu, tidak tahu, Bunda bisa menstimulasi anak agar anak bisa memahami cara bertanam dengan yang baik. Oke, ini adalah tugas mandiri kita. Silakan Bunda-Bunda tulis atau di screenshot kerja mandiri kita nanti yang kita akan bahas di WhatsApp group. Pertanyaannya adalah alat main apa saja yang Anda temukan di rumah masing-masing. Nah, sebutkan ya Bunda-Bunda. Kemudian kegiatan main apa saja yang dilakukan anak. Aspek perkembangan apa yang muncul. Silahkan Bunda-Bunda mencari kerja mandiri ini yang akan kita bahas di WhatsApp. Nah, kemudian rencana tindak lanjut. Setelah ini, saya harapkan Bunda-Bunda bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah yang belum dapat materi pembelajaran dari ini. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hanya ini bisa sampaikan untuk materi ini. Kita berjumpa lagi dengan materi yang kedua. Terima kasih Bunda-Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.